Alright semuanya, kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogari ini teman-teman. Jadi gua di sini ingin menceritakan ya pengalaman seseorang yang mencoba Wuthering Wave 2.0 untuk pertama kalinya cuy. Player Honky Starbucks yang mencoba untuk memainkan Wuthering Wave untuk pertama kalinya. Jadi ada Bang Kurangta S di sini yang ingin membagikan pengalamannya cuy bermain Wuthering Wave. Kita bakalan baca. Oke, gue yakin 80% gue bakal kena bully abis ini. Dan gue tahu kalau ini lumayan gak adil buat dibandingin. Tapi gue tetap bakal yeping di sini. Oke, gue sangat penasaran cuy. First impression dari Bang Kurangta S ini cuy tentang Wuthering Wave 2.0, of course gitu ya kan. Oke, singkatnya gue abis main WoW dan itu pertama kalinya gue main game anime RPG open world. Oke. Tapi setelah gue main, gue kaget pas lihat story-nya atau lebih tepatnya cutscene. Berasa nonton klip film action, cok. Oke. Dan gue bandingin sama HSR tuh. Oh my god. Kalian kalau misalkan main Honky Starbucks dan mencoba Wuthering Wave, itu feel-nya sangat amat berbeda teman-teman. Atau mungkin kalian dari Genshin ke Wuthering Wave itu feel dari ceritanya tuh berbeda cuy. Dari pembawaan ceritanya udah berbeda banget, sangat amat berbeda. Ya walaupun mungkin sebagian orang tidak mempermasalahkan Yeping di Genshin ataupun di Honky Starbucks, cuman ya gitu. Maksudnya story-nya itu tidak to the point gitu. Story dari Genshin atau mungkin Honky Starbucks itu tidak to the point gitu. Orang-orang tuh malah diarahin ke Yeping yang lain, bukan ke Yeping ke story utama, tapi ke Yeping yang lain cuy. Itu yang bikin mungkin orang-orang pada kesel gitu. Ini kenapa kita nggak lanjut ke story utama sih? Kenapa kita mampir-mampir dulu sih? Kenapa kita harus ngecek-ngecek ini dulu dan lain sebagainya gitu? Why gitu? Makanya dia ngebandingin bahwa dia main HSR dan ngelihat ya Uwa ini kayak beda banget gitu. Kayak Uwa tuh kayak langsung to the point gitu. Masalahnya apa? Kita langsung fokus ke masalah tersebut. Kita nggak ngalur ngidul dan lain sebagainya. Kita nggak kemana-mana aja. Kita langsung ya kita fokus mainnya tuh ke situ gitu, ke masalah utama dari cerita tersebut gitu. Aduhai gitu kan. Aduhai gitu kata Bang Kurangta. Aduhai gitu. Saking sedikitnya cutscene epic di HSR, sampai-sampai gue nggak pernah tahu gaya bertarung MC-nya itu kayak gimana. Oke. Gimana ya saking sedikitnya cutscene epic di HSR. Bang, lu nggak lihat semua cutscene di HSR 3.0 itu 18 menit. 18 menit cutscene semua. Cutscene semua bang tuh. Cutscene. Dan lu bilang itu sedikit. Oh my god. Dan lu bilang ini sedikit cutscene. Tuh, ini cutscene. Lu bilang apa? Ini cutscene gitu. Sedikit dari mana gitu ya? Ini cutscene gitu. Tuh, ini juga cutscene guys, sumpah. Ini juga cutscene. Tuh, ini cutscene. Tuh, ini juga cutscene gitu. Jadi sedikit dari mana gitu. Nah, ini kata mereka. Ini kata mereka bukan gua. Sampai-sampai gua gak pernah tahu gaya bertarung MC itu kayak gimana. Nah, gua nggak tahu ya. Gua jarang banget ngelihat cutscene di mana MC ya, Stele atau Kelus ya, Zeus apa tuh namanya? Kelus ya kan. Gaya bertarungnya kayak gimana? Kita cuma dilihat cutscene di mana kayak mereka tuh kaget. Anjir ada bos gede ya kan. Oh, atau mungkin atau mungkin kita pernah diperlihatkan. Nah, mungkin kita baru diperlihatkan cutscene ini coy. Gaya bertarung MC sesungguhnya teman-teman. Enggak deh, enggak ditunjukin deh. Oh enggak. Aduh sorry guys, ternyata gue salah ya teman-teman ya. Ternyata kita belum tahu cara bertarung MC ya. MC di Honky Starbucks itu kayak gimana. Gua taunya tuh si MC bawa tongkat, cuman kita nggak tahu cara gelutnya di cutscene ya. Ini dalam konteks cutscene itu kayak gimana. Oke. Ternyata kita belum tahu, sorry ya. Gua padahal ingin membela WK HSR gitu, cuman ya gua nggak dapet footage-nya. Sorry. Sorry ya WK ini ya HSR ya. Kayak kalian harus minta feedback di mana ya. Tolong dong ini MC dikasih cutscene gitu, cutscene gelut gitu, minimal gitu ya kan, sama Painon gitu ya minimal banget gitu. Seberapa kuat dia di story secara lore selain pet dan pencapaiannya yang didapat. Oke.
bagaimana evaluasinya selama bertarung, teknik seperti apa yang dia gunakan saat bertarung, itu gue gak tahu saking minimnya cutscene di sana. Oke. Bahkan ada cutscene pun yang disorot kebanyakan karakter lain bukan MC. Gak kayak MC di WoW yang betul-betul dikasih lihat sampai detail dan punya durasi banyak. Salah satu contohnya ya dia orang yang punya insting tajam dan kemampuan membaca situasi dengan baik. Ini bisa dibuktikan ketika dia dibuntuti sama Camellia. Dia langsung tahu dan justru membalikkan situasinya. BT pas momen itu Camellia erotis banget sih. Aduh, gue belum lanjut story ini lagi, WoW lagi yang Camellia. Ya ini mungkin karena masalah size dan genrenya, yang mana HSR itu game semi open world, sedangkan WoW game anime RPG open world. Tapi asli, experience-nya itu loh wah banget cuy. Apalagi buat gue yang pertama kalinya main game kayak WoW gini, gue beneran dibuat takjub sama cutscene-nya yang epic banget. Guys, gue justru berharap ya di Honky Starbucks ya, di 3.1 kedepannya lah, sengaja mereka tuh niatin di bagian animasi ini cuy, animasi karakternya gitu, biar nggak kaku-kaku banget. Sebenarnya gue belum ngebahas full ya tentang masalah story Amporius 3.0, cuman gue bakal bahas dikit-dikit aja di sini, dan mungkin ya gue bakal bahas, dan ada beberapa poin juga yang pengen gue bahas nanti. Cuman ya gue berharap ya mereka lebih niat lagi di 3.1, 3.2 dan seterusnya gitu. Gue berharap sih mereka lebih niat cuy. Soalnya sayang banget, padahal kalian sudah menunggu update 3.0 ini cuy. Kalian berharap bahwa 3.0 ini akan melebihi Penacony atau mungkin Belobog gitu. Dan faktanya adalah dari semua update yang paling bagus menurut gue adalah cerita Belobog cuy. Cerita Belobog dimana berpusatnya ceritanya Bronya ya di Belobog gitu. Itu menurut gue paling bagus daripada Penacony sama Amporius jujur ya. Dari segi kualitas pun emang masih bagusan yang Belobog sih. Ntar gue bakal jelasin di video terpisah soal itu. Kita lanjut lagi. Oke, gue ngomong gini bukan berarti gue gak bakal main HSR lagi. Of course, gue bakal tetap main. Monthly gue masih ketumpuk sampai 160 hari soalnya. Gue cuma mau yapping aja tentang experience gue mengenai hal ini yang betul-betul baru buat gue. BTW HSR emang karakternya pada kaku ya. Gak cuma di cutscene, tapi pas di story jalan pun di HSR kaku banget. Guys, sudah waktunya untuk kalian mengasih feedback gitu. Please, jangan membela gitu. Kalian tahu game ini ada kurangnya cuy. Maksudnya kayak gak semua game itu perfect gitu cuy. Pasti setiap game itu pasti ada kekurangannya. Dan kalaupun kalian merasakan kekurangan itu, kalian ya seenggaknya apa ya, minta lah gitu, kekurangan ini diperbaiki gitu. Kekurangan ini diperbaiki supaya apa? Supaya menjadi lebih baik gitu cuy. Itu maksud gua. Bukan berarti gua, "Bang, kamu jangan menghina gitu, Bang. Kamu jangan rage bait gitu, Bang," dan lain sebagainya. Enggak, cuy. Gua di sini ingin membangun supaya HSR itu sendiri juga menjadi lebih baik gitu ya kan. Supaya ya orang-orang kayak Bang Kurangta ini itu juga bisa menikmati HSR juga gitu. Sayang banget juga gitu. BTW HSR emang karakternya pada kaku ya tuh. Bahkan orang yang main HSR sendiri juga mempertanyakan gitu kayak, "Why?" gitu. Padahal Honky Starbucks itu bisa lebih dari itu gitu. Cuman kenapa HSR menyajikan kita tuh kayak kurang niat ya kan, malas gitu, gak niat banget gitu. Why gitu? Itu cuy. Mana gak bisa skip story lagi. Stylenya itu loh yang dipakai itu terus. Mau NPC atau playable karakter. Gayanya sama aja kalau ngomong. Pas tangannya ada gerak-gerak gitu gak variatif. Gue curiga Hoyo sengaja jadiin GI sama HSR sebagai tumbal project buat Zenless Zone Zero yang animasi 3D-nya tuh smooth, ekspresif, dan letoy banget. Sebenarnya HSR tuh ada masalah cuy. Tapi dengan kalian tidak mengkritik masalah itu, ya HSR bakal menjadi seperti itu seterusnya gitu. Dan menurut gua orang-orang kayak Bang Kurangta ini menurut gua bagus cuy. Karena apa? Karena dia berani speak up. Dan Bang Kurangta sendiri menyadari bahwa di gamenya pun ada kekurangan gitu. Ada kekurangan ya kan, dari segi animasi ya kan, dari segi animasi story ya kan, idle animation pas mereka dialog ngobrol ya kan, masih banyak yang kaku, ekspresi juga nggak ekspresif ya kan, datar banget wajahnya, datar banget kayak gini nih, datar banget kalau ngomong tuh datar banget gitu. Itu cuy maksud gue. Please, orang-orang kayak Bang Kurangta ini perlu kita support cuy menurut gue. Jangan kayak Bang jangan malah kita bungkam gitu. Kalau posting begini enaknya di GPU bro, pasti komennya penuh. Cuman ya gue tetap respect sih buat Bang Kurangta ya. Bukannya gue seakan-akan menghina, ngejelek-jelekin HSR atau apa gitu. Enggak cuy, gue juga pengen HSR tuh bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu. Gue juga pengen Hoyoverse tuh bisa apa ya, ningkatin kualitasnya gitu. Seenggaknya biar kompetisi dalam dunia game ya,
dalam dunia game pergacaan tuh biar lebih lebih seru lah. Kalau misalkan banyak game bagus kan ya makin gila lagi cuy, persaingannya tuh makin gila lagi gitu. Tapi ya who knows lah. Kalau kita lihat sendiri kan emang HSR atau Hoyoverse kan emang lagi di atas banget kan. Hoyoverse lagi di atas banget. Selagi Hoyoverse itu masih tetap di atas, kemungkinan besar ya chance buat dia berubah itu bakalan kecil cuy. Kecuali ada kompetitor baru yang serupa. Kompetitor yang ingin mengejar Hoyo itu sendiri cuy. Salah satunya ya Genshin Wuthering Wave. Makin lama makin ngejar nih Wuthering Wave nih. Genshin makin turun lama-lama. Mau nggak mau Genshin harus mulai berubah cuy. Biar bisa relevan gitu. Biar bisa menyaingi Wuthering Wave, of course gitu ya kan. Biar bisa lebih menyaingi Wuthering Wave gitu. Nah, kalau HSR, gue nggak tahu ya. Ya mungkin karena belum ada pesaingnya sih menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian pengen HSR ya kan bisa lebih baik lagi dari segi animasi dan lain sebagainya, menurut gue ya kalian perlu cari pesaing HSR cuy. Atau mungkin ya Kuro Game pengen bikin game modelan HSR gitu ya kan. Anjir. Kuro Game 2-3 tahun lagi kayak bakalan rilis ini deh. Kayak jangan 2 tahun lagi deh. Jangan 3 tahun lagi deh, 2 tahun lagi kayak bakalan rilis game turn based buat jadi kompetitornya HSR. Ini udah sih pas ini. Anjir. Itu kocak banget sih itu. Selagi mereka tuh di atas awan ya, gak ada kompetitor tuh mereka aman-aman aja gitu. Simpelnya sih seperti itu. Dan Genshin ketika melihat kompetitornya Wuthering Wave ya, mereka udah mulai harus mikir itu. Harus cari cara supaya ya engage, cari narik player baru, cara biar player tetap betah buat mainin gamenya, tetap top up ya kan dan lain sebagainya. Itu cuy. Di Hoyo itu ada anak emas dan sapi perah bang. Oh iya juga sih. Jadi ya semoga ya dengan Bang Kurangta nge-share experience-nya, pengalamannya ya kita bisa ambil pelajaran lah ya. Bahwa ya game yang kita mainkan pun ya ingin berkembang juga. Cuma kayak game yang kita mainkan pun ya juga pengen bisa lebih baik lagi gitu dari sebelumnya, of course gitu. Kayak Bang Kurangta ini yang menginginkan HSR bisa lebih baik lagi dari ya entah itu dari segi animasinya kah, idle animationnya dan lain sebagainya. Pasti Bang Kurangta pun juga mengharapkan hal itu cuy sebagai player HSR gitu. Dan gue juga mengharapkan hal serupa juga gitu. Walaupun mungkin sekarang gue udah pensi gitu main HSR gitu. Cuman gue tetap mengharapkan HSR bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin. Jadi ya gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Karena gue sedikit komentar juga tentang apa-apa yang dirasakan ya pengalaman sama ini Bang Kurangta ini. Atau mungkin kalian ingin mengomentari ya kan, ingin berpendapat tentang apa-apa yang di-share sama Bang Kurangta ini ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalian bisa kritik gue juga of course gitu. Kalau kalian pengen ngeliat gue konten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga, thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya teman-teman. Jadi gitu aja. See ya. Sheesh. Let's go.